Sebenarnya nggak jauh-jauh sih, yang mandang sebelah mata tuh sebenarnya malah orang-orang terdekat gitu. Iya. Terima kasih kepada Makwan dan Lesa Jogja yang telah mendukung video ini. Oke, kembali lagi dengan aku di sini Danang Sadewa di Konten Perspektif. Kali ini aku udah sama Alifa dan sesuai judulnya, kuliah sambil bikin startup. Halo Alifa, gimana kabarnya? Halo Danang, baik dong, alhamdulillah. Ini adalah konten kedua Anda ya di channel ini ya. Betul. Kalau dulu kita ngomongin kuliah KKN di luar negeri. KKN di luar negeri waktu itu kita di Slovakia. Betul. Tapi sekarang ternyata progres Anda sudah jauh sekali ya. Anda juga jauh sekali, Pak. Oh, hasil KKN Slovakia, hasil KKN Slovakia. Ternyata kalau ngomongin KKN di luar negeri, betul, ternyata hasilnya seperti ini gitu. Ya, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman yang belum kenal sama Alifa tuh siapa sih dan lain sebagainya. Oke, hai teman-teman, apa sih nyebutnya? Fans Danang? Nggak tahu aku, nggak ada namanya. Ya udah, hai teman-teman, nama aku Alifa. Sekarang role aku sebagai Chief Marketing Officer di Bano, atau nama perusahaan resminya Bano Inovasi Indonesia. Salam kenal semuanya. Oke, kalau ngomongin Bano itu apa? Bano itu kita startup, perusahaan rintisan lah ya di Indonesia, yang fokus di bidang aquaculture atau budidaya perikanan. Dan kita buat saat ini kita jadi pionir buat mesin aerator, atau biasanya ini tuh buat suplai oksigen di dalam air. Kita jadi pionirnya di mana mesin aerator ini bisa secara otomatis nyala dan mati menyesuaikan tingkat oksigen terlarut ya. Gitu ya? Agak ribet ya. Agak ribet ya, tapi ininya itu namanya ikan juga butuh oksigen. Ya, kan? Itu sih poinnya Nang, betul. Tapi dia secara otomatis nggak usah ada orang lagi, itu udah. Ya, dan keunggulannya lagi di alat kita namanya Micro Bubble Generator atau MBG, itu gelembung yang dihasilkan sifatnya gelembung mikro. Jadi dia lebih oksigennya dia lebih larut gitu di dalam air. Jadi ikannya lebih happy. Oh gitu ya. Gitu. Ikan juga butuh kehappyan dari suplai oksigen gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin Bano ini sebenarnya dari berapa lama sih? Kalau itu berarti udah mulai rintis dari kuliah ya? Iya, dari tahun sebenarnya tuh kalau journey produknya sendiri itu tuh udah lama banget sih, kayak 2016-17. Nah, tapi kalau yang namanya Bano itu baru di tahun 2018 akhir 2019 gitu. Dan sedangkan aku juga joinnya baru di 2020 awal sih. Oke, ada nggak kayak kesulitan gitu? Selain kan kita ngomongin tentang kuliah sambil bikin startup gitu. Waktu kuliah, kesulitan apa aja sih kalau ini merintis gitu? Sebenarnya kalau kesulitan tuh pasti ada ya, Nang ya. Dan selayaknya mahasiswa aja sebenarnya kesulitannya tuh ya bagi waktu, karena kan juga harus kewajiban pertama kan harus kuliah ya, skripsi ya Nang ya. Oke. Thank you sudah mengingatkan ya. Iya, jadi ya itu sih lebih ke pinter-pinternya kita bagi waktu juga. Kan namanya juga startup ya, bener-bener baru ngerintis itu kayak ibaratnya susah-susahnya gitu. Kita harus cari networking, kita juga harus cari modal istilahnya. Terus kita juga harus banyak-banyak keluar kampus gitulah istilahnya. Nah, sedangkan kalau kita masih kuliah ya harus pintar bikin skala prioritas juga sih. Jadi startup jalan, kuliah jalan gitu. Startup jalan, kuliah jalan. Nah, ini kita ngomongin culture orang Indonesia ya. Kadang kalau kita tuh ngerintis sesuatu tuh kadang dipandang sebelah mata gitu. Kayak aku contoh dulu bikin YouTube pun, ngapain sih bikin YouTube gitu. Orang belum melihat dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan kayak Bano kemarin udah dapat penghargaan dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah. Pernah nggak sih ya dipandang kayak sebelah mata? Ngapain sih ngurusin ikan kayak gitu kan? Pernah banget sih. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih yang mandang sebelah mata tuh sebenarnya malah orang-orang terdekat gitu. Iya, benar. Jadi ya menurut aku sebenarnya juga wajar sih, kan mereka juga punya opini juga ya. Jadi kayak bebas banget mereka bisa beropini apapun. Tinggal emang benar-benar gimana kita sih kayak kalau mentalnya kuat kan, kalau katanya sih ya, kalau misalkan ngerintis startup tuh kan harus bermental baja gitu, kayak apa aja diterjang gitu. Nah, menurut aku ya emang pasti akan ada gitu orang-orang yang bilang
ngapain sih susah-susah di startup, kayak mending udahlah di corporate aja, kalau nggak udahlah kerja yang jelas-jelas aja kayak gitu. Jadi ya tinggal kitanya sih sebenarnya bisa mengatasi itu dengan slow, kayak malah dibawa pusing juga gitu. Oke. Kalau tadi aku sempat nyinggung prestasi, sebenarnya aku tuh liatnya dari kayak UGM, dia nge-share dan sebagainya. Tapi aku kan, ya itu tadi kalau dijelasin teknik, ikan butuh oksigen juga nggak paham gitu. Sebenarnya prestasinya tuh di bidang apa Banu nih? Kita fokusnya kan di perikanan ya. Mungkin juga perikanan masih kurang familiar gitu ya. Nah itu justru kita ambil itu sebagai opportunity gitu. Karena kan Indonesia negara maritim ya, Nang ya, dan juga potensi perikanan itu masih gede banget. Ibaratnya kalau kita selama ini ngasih tahu ke orang-orang tuh perikanan tuh masih kayak raksasa yang lagi tidur gitu. Nah makanya Banu datang nih sebenarnya buat ngebangunin gitu loh, biar ayo lihatlah ini banyak banget loh sebenarnya yang kita bisa kita bisa maksimalin gitu di bidang perikanan ini. Nah salah satunya itu tadi kita bikin aerator. Nah kalau ngomongin prestasi sebenarnya sih kalau kita kan mulainya kan sebenarnya itu dari awalnya Mas Wajar namanya, itu founder utama kita. Dia yang memiliki konsep, jadi kan dia di teknik mesin, itu micro bubble generator itu sebenarnya hal yang wajar, tapi itu dipakai di pengolahan limbah gitu. Nah makanya Mas Wajar waktu itu mikirnya, kenapa nggak kita pakai di perairan yang dia ada ikannya gitu loh. Nah terus ternyata setelah dicoba, ternyata hasilnya bagus gitu, dan feedback dari pembudidaya juga bagus, sampai akhirnya kita oh ya udah ini potensial nih kalau misalkan kita dibisnisin gitu. Terus kita juga start to validate the data juga kan, kita kayak cari perlombaan. Sebenarnya tujuannya ikut lomba-lomba juga itu sebenarnya juga validasi gitu sih Nang. Jadi kita sempat ikut beberapa lomba dan menang juga alhamdulillah. Ada di Cisco juara. Terus ada di kemarin tahun 2020 nih alhamdulillah juga banyak masuk finalis, salah satunya yang bergengsi banget itu MIT Solve. Oh iya. Itu yang nyelenggarain kampus MIT. Terus kita kemarin juga dapat juara 1 Tout for Food Global, itu kayak kompetisi inovasi pangan dunia gitu sih. Gokil. Begitu. Nah sebenarnya kalau ngomongin prestasi yang banyak kan pasti ada satu kayak tujuan besar, big plan dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya yang menggerakkan kamu dan teman-teman biar Banu ini sebenarnya cita-citanya apa sih, atau proyek kedepannya tuh sebenarnya untuk apa dan dampaknya apa gitu sih? Jadi sebenarnya yang menggerakkan kita banget itu bukan dari bukan dari hal-hal gede yang kita dapet itu tadi sih, tapi malah dari yang kita ngobrol sama pembudidaya gitu, betapa mereka tuh masih jauh banget dari kata sejahtera. Jadi tiap kita ke lapangan kita selalu ngobrol sama beberapa pembudidaya, terus mereka selalu mengeluhkan hal yang sama gitu. Padahal ya sebenarnya dalam era yang sekarang ini harusnya masalah-masalah kayak gitu tuh udah nggak ada ya? Iya gitu. Nah makanya itu sih sebenarnya yang gerakin kita. Kita pengen banget ngebantu petani-petani kecil ini gitu. Walaupun bisa dibilang kita juga dapat feedback juga dari beberapa orang. Maksudnya kalau teknologi itu kan cenderung mahal gitu ya, kayak orang mungkin akan mikir-mikir gitu kalau misalkan beli teknologi. Tapi ya itu tujuan akhir kita gitu loh, walaupun mungkin kayak panjang perjalanannya, tapi ya itu tujuannya. Sebenarnya ya itu ya, kalau kita ngomongin startup dan lain sebagainya, rata-rata kalau mau bikin bisnis startup tuh nggak usah mikirin gede-gede dulu kalau aku lihat ya. Ya istilahnya nggak muluk-muluk. Jadi sesimpel kita menyelesaikan masalah atau keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, itu sebenarnya kalau kita punya niat baik, hasilnya juga pasti bakal baik kan? Iya betul. Nah mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kira-kira sekiranya dia itu lagi kuliah dan pengen bikin startup, ada pesan nggak? Hal yang harus dilakukan atau hal yang sebaiknya dihindari, kira-kira seperti apa? Pesanku sih sebenarnya cuma satu sih, main yang jauh. Main yang jauh? Ya, itu aja. Karena kadang gimana ya, maksudnya walaupun kita udah kayak aku juga merantau ya, kuliah di Jogja aku merantau. Tapi aku ngerasa dunia kampus tuh sebenarnya kayak ada di dalam bubble gitu loh. Kayak kegiatannya ya udah kuliah, terus praktikum, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita bisa main yang jauh tadi, kita traveling ke suatu tempat, terus kita tahu oh ternyata realitinya tuh beda ya sama yang ada di kampus. Mungkin kayak di kampus secara teori itu kayak masih understandable gitu lah ya, istilahnya kayak masih bisa dimengerti gitu. Tapi ternyata ketika kita ke lapangan, kita udah main tadi, ternyata kok kompleks banget masalahnya gitu. Nah dari situ akan timbullah kayak rasa pasti akan tergerak gitu karena kayak gunain kayak semacam
ketika teman-teman udah bisa menemukan apa itu passionnya, nah itu bisa dijadikan bahan bakar gitu sih buat teman-teman tahu goalsnya teman-teman apa di dalam hidup ini. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh juga sih, kayak kuliah itu kan gimana ya, mungkin kan 4 tahun ya, itu sebenarnya udah waktu yang cukup banget buat kita dapat experience, kita coba hal macem-macem gitu. Jadi kalau teman-teman juga udah ngebangun startup, itu kayak harus dimulai lebih cepat juga gitu, karena jalan startup tuh kan lama banget ya, kayak 5-10 tahun gitu. Kita bisa ngelihat kayak Gojek atau mungkin contoh yang lainnya. Jadi semakin teman-teman cepet mulai, ya jatah gagalnya akan semakin cepet habis juga gitu. Jadi ya tadi sih, mulai aja dulu. Ini banyak quotes dari ini ya. Ya tapi itu bener sih, mulai aja dulu. Itu aku setuju dengan hal itu, karena ya kalau kita terlalu terlalu banyak teori, terlalu banyak mikir ini itu, kita tuh nggak tahu sebenarnya realitanya seperti apa. Dan aku setuju dengan Alifa tadi, kalau ngomongin jatah gagal ya kita harus habisin mumpung masih muda gitu loh. Jadi ketika kita udah jatuh dan lain sebagainya, kita udah bisa belajar. Karena satu, kalau aku mau ngomongin salah satu hal pelajaran terbesar dalam hidup itu adalah kegagalan dan kesalahan. Kalau kita nggak gagal, kita nggak salah, kita nggak tahu biar bisa lebih baik lagi. Betul sekali. Gitu, thank you banget ya Alifa. Mungkin teman-teman kalau mau kepoin Banu atau Alifa bisa di mana? Kalau aku bisa di Instagram @alifazain atau mungkin di LinkedIn aku Laksita Alifa Zain. Kalau Banu kita ada Instagram @banu.id atau mungkin bisa cek di www.banu.id. Oke, gitu ya. Thank you banget Alifa sekali lagi udah join di konten Thank you juga Danang. Dan semoga teman-teman yang nonton bisa dapetin wawasan atau insight dari konten kali ini. Gitu, aku Danang Sadewa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.